bisa ceritakan pada saat berdirinya INL ini, karena pada saat itu kan ketua sebagai ketua DPRD Kabupaten Simalungun. Tujuan berdirinya pabrik INL ini seperti apa kira-kira tujuan utamanya? Artinya kan seperti ini. Memang kebetulan dulu pada pelaksanaan untuk dilakukannya KXMK ini adalah sebagai ketua DPRD saya. Ya waktu itu memang harapan kita kepada pemerintah, kita mendukung dilakukannya KXMK di Nusa Manigas supaya nilai tambah perekonomian kita naik. Artinya kita berharap pada waktu itu, kalau itu jadi, karena berbagai industri akan hadir di sana. Ya. Secara khusus kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan masyarakat yang ada di Simalungun dan di Indonesia, pemana. Artinya kita berharap bahwa kebutuhan itu akan menjadi sesuatu yang dapat memberikan nilai tambah kepada kita. Nah pada waktu itulah maka kita mendukung KXMK ini dilakukannya di Nusa Manigas di Simalungun. Ya. Tujuannya adalah supaya masyarakat Simalungun dapat merasakan lebih dari hasil-hasil produksi mereka. Artinya bahwa apa yang dilakukan mereka, Simalungun akan mendapatkan satu nilai tambah secara khusus perekonomian. Dampak positif lah ya, artinya yang positif. positif ya. Positif. Nah sekarang sudah ada berbagai perusahaan di sana. Artinya kita berharap bahwa seluruh perusahaan itu harus mengutamakan terlebih dahulu dulu untuk kebutuhan dari sekeliling di daerah Simalungun. Kebutuhan lokal ya. Kebutuhan lokal. Artinya apapun produksi mereka. Selagi itu adalah dibutuhkan oleh masyarakat Simalungun, tentu harus lebih mengutamakan masyarakat setempat. Ya. Karena kita berharap masyarakat setempat dulu yang merasakan apa yang dikerjakan mereka dan diproduksi mereka. Nah, hari ini kita dengarkan bahwa salah satu pabrik INL yang memproduksi minyak goreng yang untuk dilakukan dipasarkan di Simalungun dan di Indonesia pada umumnya. Tapi masih kita dengarkan bahwa produksi INL itu yaitu Sarpako tidak ada beredar di pasaran di Simalungun. Nah ini yang kita sayangkan. Kenapa harus demikian? Karena pada visi misi kita dulu itu didirikan supaya kita yang terlebih dahulu mendapatkan dari hasil produksi itu. Artinya adalah yang nilai tambah kepada Simalungun atas berdirinya pabrik itu. Ya. Yang pertama kita butuh hidup di Simalungun sebagai daerah tempat industri. Yang kedua kita cukupkan nasional. Baru yang ketiga baru ekspor. Artinya sebagai penyanggah ya di Kabupaten Sebagai Simalungun. penyangga di Kabupaten Simalungun harus membereskan dulu perekonomian kita di Simalungun ini dalam hal minyak goreng jangan lagi menjadi satu kelangkaan. Ya. Dan ternyata ini yang kita lihat sekarang, kenapa harus langka di Simalungun? Ya, ya. Sementara pabrik-pabrik yang mulai ada di Simalungun dan yang menjadi harapan kita untuk didirikan di Simalungun di KXMK. Artinya pabrik yang beroperasi, pabrik lokal lah ya, yang beroperasi di tanah Simalungun. Nah Simalungun artinya dia harus membutuhi dulu kebutuhan Simalungun. Artinya kita berharap supaya apa yang menjadi produksi daripada PT INL itu dapatlah mendahulukan daripada kebutuhan setempat. Seperti itu ya. Itu harapan kita. Ketua, dengan kondisi ini artinya bukan lagi langka yang memang tidak ada dipasarkan di Kabupaten Simalungun maupun Kota Pamatang Siantar. Sebagai ketua fraksi yang membidangi tentang ketua komisi 4 ya. Komisi 2. Langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak Komisi 2 sehingga INL ini sebagai anak perusahaan dari BUMN ini lebih membutuhkan memprioritaskan daripada kebutuhan produksinya di Kabupaten Simalungun maupun di Kota Pamatang Siantar. Artinya langkah yang akan dilakukan oleh Komisi 2 sendiri seperti apa? Jadi kita sudah berencana akan turun ke lapangan. Ini mungkin minggu depan kita sudah harus turun ke sana. Melihat dulu kenyataannya seperti apa. Kenapa seperti itu? Karena kita juga sudah turun ke pedagang-pedagang.
Ternyata betul, produksi itu tidak ada di lapangan. Malah bimoli dan minyak goreng yang lain yang menjadi berlaku di pasar. Nah, kita akan turun ke lapangan untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan di Enel itu. Seperti itu. Dan kalau nanti ada di sana yang kita lihat kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita sampaikan ke tingkat pusat. Begitu ya. Kita kan akan nanti berangkat ke BUMN. Artinya ketika pihak perusahaan INL tidak merespon dengan kunjungan kerja daripada Komisi 2 untuk menyiasatin dengan tidak beredarnya produksi minyak Sapalko ini, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Simalungun untuk menindaklanjutin agar proses itu produksinya bisa beredar di Kabupaten Simalungun sebagai produk lokal? Artinya kan sudah saya katakan tadi, Komisi 2 dalam waktu dekat akan turun. Nah, melihat dari hasil kerja turun ke lapangan itu, akan nanti kita coba melihat apakah ada di sana semacam diskriminasi atas pembagian daripada hasil produksi itu, atau apakah yang menjadi kendala. Itu harus kita tanyakan kepada mereka. Kenapa tidak ada di Simalungun? Dan hasilnya kemana? Sementara kan pabrik terus jalan, produksi bukannya berhenti. Nah, apa yang menjadi masalah? Kenapa menjadi langka di Simalungun? Nah, kalau nanti kita lihat di sana ada sesuatu kejanggalan, maka kita tidak sampai berhenti di sini. Kita akan telusuri sampai ke tingkat pusat. Seperti itu Ketua ya. Artinya kita akan kunjungan kerja nanti ke tingkat pusat, baik itu BUMN, baik itu nanti ke Disperindak. Ya. Dalam hal ini untuk dapat memberikan satu informasi yang jelas. Kenapa? Artinya kita mau membereskan ini dulu supaya kita jangan menjadi satu kelangkaan daripada minyak produksi daripada Enel itu yang notabene dia adalah perusahaan negara. Ketua, ini menurut sumber informasi kan pasaran ini kan dikuasain oleh koperasi. Artinya pihak perusahaan sendiri yang mengelola sumber daripada produksi itu sendiri. Artinya untuk mencegah hal-hal seperti ini sehingga masyarakat juga bisa mengajukan permohonan untuk menjadi distributor atau sebagai apalah istilahnya agar bisa memasarkan di Kabupaten Simalungun. Ketika ini terjadi temuan seperti ini, apa tindakan tegas daripada DPRD sendiri? Artinya begini, artinya koperasi ataupun UKM lainnya harus mengalami hak yang sama. Ya. Tetapi yang kita lihat selama ini adalah setiap perusahaan bertopengkan koperasi supaya dapat melakukan pemonopolian daripada produksi itu yang tidak bisa lagi dinikmati oleh usaha-usaha lain. Nah, kita nanti akan melihat bahwa pemasaran itu bukan hanya harus dilakukan koperasi, tapi usaha UKM lainnya yang ada di Kabupaten Simalungun. Artinya memberi dampak kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun. Memberikan dampak kepada usaha-usaha UKM lainnya di Simalungun. Karena itu tadi visi misi kita supaya ada nilai tambah kepada perekonomian kita.